Swastiastu lem, ken kabar nih, bulego jani nih, jani cang laker beraksi nyata nih, ngaturang gitu tebas, ngaturang sukses maning mana, majeng ring Bapak Menteri Nadiem, Bapak Fasilitator, Bapak Instruktur, untuk program CGP sani berkualitas nih, nah, lanjut beli sangut urusan ngartos indik daging gitu. Tuh mulai beginan kaki nih janina kemudian kaki ini sebuah meklus sumpah kayak singkain begitayan yani we habiskan waktu rebalancing body and mind and soul jak belin kaki ini nani bagus nyelengut nih suak semane ngamana aduh ada tiang asane mangke majang ring Bapak Nadiem untuk program guru penggerak aing melarapan untuk penganjali umat Om Swastiastu Kijang nangganin semeton sami calon guru penggerak angkatan 6 ngaturang sukses maning manah majeng ring Bapak Menteri Pendidikan Indonesia Bapak Nadiem Makarim bina ke murdaning jagat ring dunia pendidikan puniki sani sampun ngicen program guru penggerak majeng Kijang lang semeton bina ke benjangan satma kepemimpin sani berkualitas ring dunia pendidikan puniki mugi-mugi generasi pendidikan lan dunia pendidikan Indonesia stade ngemanggehang kerayuan lan kerahajengan sukses. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, puji Tuhan, haleluya. Oke teman-teman CGP angkatan 6 yang hebat dan luar biasa, Bapak fasilitator saya Bapak Igusti Ketut Atmajo dan Bapak pengajar praktik saya Bapak Gede Putra Aryawan. Izinkan kali ini saya mau memaparkan materi saya modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, yaitu di aksi nyata. Tujuan pembelajaran khusus CGP dapat menjalankan tahapan buat pertanyaan dan A. Ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual dalam sebuah aksi nyata. Nomor 2. CGP membuat dokumentasi tahapan yang telah dibuat tersebut. Prakarsa perubahan menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya, sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri melalui program hybrid learning. Oke, tujuan program 1. Sebagai budaya positif di sekolah. Nomor 2. Meningkatkan kesadaran murid pentingnya keterampilan literasi digital untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Yang 3. Menumbuhkan sikap mandiri dan aktif murid sehingga murid mampu menjadi pemimpin pembelajaran. Nomor 4. Menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademik. Oke, seperti yang tadi dijelaskan, kita akan menggunakan model Bagja buat pertanyaan dan yang berikutnya di A ya. Oke, sekarang kita ada di B, buat pertanyaan, tahapan buat pertanyaan. Terus pertanyaan, mengapa kita perlu meningkatkan kemampuan literasi pembelajaran digital murid? Berikutnya, bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi digital dengan hybrid learning sekaligus menumbuhkan keterampilan? Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Oke, yang pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru tentang pentingnya literasi digital dengan hybrid learning dan bagaimana program ini dapat berhasil. Berikutnya, berdiskusi dengan rekan guru untuk mengidentifikasi hal-hal yang menarik apa yang dapat menumbuhkan keaktifan murid dalam kegiatan hybrid learning ini.
Oke, di tahapan berikutnya ada rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid. Itu adalah caranya dengan melakukan sesi diskusi sama semua kelas yang saya mampu untuk menguatkan ide di tahap awal ini. Berikutnya ada aset atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini. Itu tentunya ada modal manusia, itu ada rekan-rekan guru, tenaga kependidikan, murid dan kepala sekolah. Di modal fisik itu ada gedung, sarana dan prasarana, dan kemudian ada modal finansial yaitu dana BOS, dana komite. Waktu yang diperlukan itu 1 hari ya. Terus penanggung jawab untuk tahap ini ya tentunya calon guru penggerak itu sendiri. Oke, berikut implementasi tahapan buat pertanyaan ya. Di sini kita berdiskusi dengan kepala sekolah terkait program yang ingin kita prakarsai bersama rekan CGP sekaligus rekan guru untuk berdiskusi ringan tentang prakarsa yang ingin kita jalankan di sekolah tempat kita bertugas. Oke. Di sini ada diskusi dengan murid ya. Kita berdiskusi dengan muridnya bisa dilakukan secara kelompok ataupun personal ya. Di sini saya menggunakan diskusi secara bisa disebut dengan personal ya, karena lebih kedekatannya lebih kena daripada kita secara kelompok, itu aklamasinya kurang bagus. Tapi kalau dengan kelompok kecil bisa bertiga, jadi suara dari hati ke hati itu lebih dapat. Oke, catatan refleksi tahapan buat pertanyaan di foto profil guru penggerak ya pas Lokakarya. Oke. Catatan refleksinya saya menggunakan 4V ya, 4 have maksudnya di sini. 4V sekaligus 4F ya. Komponen penjelasan, komponen yang pertama adalah peristiwa atau fact, yang kedua ada perasaan atau feeling. Di peristiwa atau fact, penjelasannya hybrid learning adalah suatu pembelajaran yang berbasis literasi digital industri 4.0 di era society 5.0. Artinya kalau di digital industri 4.0 semua pembelajaran berbasis digital. Society 5.0 juga hampir sama. Itulah masyarakat yang sudah digitalisasi pola kehidupannya dari semua lini segi kehidupan ya, khususnya pendidikan, di mana semua aktivitas kehidupan sudah harus berbasis digitalisasi. Salah satunya adalah dunia pendidikan, khususnya pengajaran dan pendidikan, mengingat kemerdekaan kurikulum yang darurat, di mana bahwasanya pengajaran dan pendidikan harus menghamba pada murid. Untuk memperkuat program ini kami melakukan dengan tahapan Bagja. Pada tahapan buat pertanyaan, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru untuk menggali lebih jauh manfaat hybrid learning serta bagaimana program hybrid learning dan keberhasilannya selama ini. Selain itu, untuk mewujudkan kepemimpinan murid, saya melakukan diskusi dengan murid kelas 10, 11, dan 12 mengenai gagasan awal program ini, di mana saya dan murid berdiskusi agar membantu memperkuat program ini. Hybrid learning. Melalui proses diskusi ini, saya mendapatkan banyak manfaat, utamanya mengenai kebermanfaatan program literasi hybrid learning dan juga penguatan langkah-langkah program hybrid learning. Selain itu, saya juga mendapatkan solusi terkait kendala yang saya bayangkan sebelumnya, misalnya tentang jenis format materi atau modul yang harus saya persiapkan dan pergunakan saat live streaming pengajaran baik offline dan online dalam satu sesi waktu yang bersamaan. Di feeling atau perasaan, dalam melaksanakan aksi nyata tahapan buat pertanyaan, saya merasa senang, bersemangat, dan optimis bahwasanya murid-murid saya dapat diajak untuk berdiskusi, menyusun, serta melaksanakan program ini dengan baik. Saya juga merasa bersyukur memiliki kepala sekolah dan rekan guru yang mendukung serta berkolaborasi mendampingi murid supaya menjadi pemimpin pembelajaran yang mengakomodir aspek suara, pilihan, dan kepemilikan. Saya bahagia bisa bertukar pikiran dengan warga sekolah demi terwujudnya program ini. Oke, berikutnya di komponen pembelajaran atau finding, F yang ketiga ya. Penjelasan. Pembelajaran yang saya peroleh dalam melaksanakan aksi nyata tahapan buat pertanyaan yaitu: 1. Pentingnya bertukar pikiran bersama warga sekolah
untuk mendapatkan ide-ide baru maupun penguatan program menjadi lebih baik. Yang kedua, pelibatan murid sebagai mitra dalam penyusunan program membuat mereka antusias karena dapat menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihannya, dan merasa memiliki program yang berguna bagi mereka. Yang ketiga, murid terpenuhi kebutuhannya dan mereka dapat berkembang sesuai kodrat alam dan zamannya. Yang keempat, ternyata dengan pelibatan siswa secara penuh dapat menumbuhkan kepercayaan dirinya dan jiwa kepemimpinan dalam dirinya. Penerapan ke depan di future ya. Penjelasannya, melalui kegiatan diskusi bersama warga sekolah diharapkan kami bisa menyusun program lebih matang dengan memperhatikan aset atau modal yang ada serta mencari strategi mengenai kekurangan yang ada agar program hybrid learning ini dapat terlaksana dengan maksimal. Harapan saya program ini dapat secara konsisten dijalankan dan kepala sekolah dan guru dapat memantau dan mengawasi program yang memang dijalankan oleh murid. Selanjutnya, murid dapat menyuarakan keinginannya, membuat pilihan-pilihan yang sesuai dengan minatnya, serta rasa kepemilikan akan program sehingga mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk memimpin pembelajarannya sendiri. Oke, di tahapan A, ambil pelajaran atau discovery. Tahapan ya. Pertanyaannya, aktivitas apa yang dapat menarik murid dalam literasi digital hybrid learning ini? Makna kebijakan sekolah. Mana kebijakan sekolah yang telah mendukung peningkatan minat literasi digital ini? Apa yang disukai? Oke, aspek berikutnya lah tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban. Yang pertama, observasi kegiatan hybrid learning yang selama ini berjalan di masing-masing kelas, memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk menggali minat murid terkait hybrid learning. Berikutnya, aspek rencana untuk melibatkan suara pilihan atau kepemilikan murid. Melakukan sesi diskusi atau curah pendapat bersama semua murid yang saya ampu untuk mengetahui program hybrid learning yang sudah berjalan selama ini. Berikutnya, melakukan curah pendapat mengenai hal apa saja yang dapat menarik minat murid tentang hybrid learning. Aspek berikutnya adalah alat atau kekuatan atau sumber daya yang dapat diberdayakan dalam tahap ini. Tentunya masih sama ya, ada modal manusia yaitu murid, rekan guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah. Di modal finansial ada dana BOS, dana komite. Di modal fisik tentunya gedung, sarana, dan prasarana. Waktu yang diperlukan adalah 1 hari, terus yang penanggung jawab tentunya calon guru penggerak itu sendiri. Oke, implementasi tahapan ambil pelajaran. Oke, ambil pelajaran yaitu observasi kegiatan yang sudah berjalan di kelas 10 AKL. Ini adalah anak-anak siswa 10 AKL 5 yang sudah melakukan hybrid learning ya. Jadi pas pembelajaran di ruang hybrid learning ini adalah ruang yang sangat mahal kalau kita berbicara hybrid learning dengan high qualification. Tapi kalau kita berbicara hybrid learning dengan aset yang apa adanya, cukup dengan laptop dan kamera sensorik, tanpa kamera pun kita bisa melakukan hybrid learning. Yang penting gurunya itu sudah paham dan menguasai literasi digital, tentunya pembuatan RPP atau modul bahan ajar semua berbasis link. Jadi dalam pengiriman yang berdiferensiasi baik dalam link video, link e-modul ataupun PDF, anak-anak sudah bisa merangkul ketiga sifat yang diperlukan dalam pembelajaran berdiferensiasi, terutama tentang gaya belajar murid yang ada auditori, visual, dan kinestetik. Karena untuk bisa mengakomodir ketiga gaya belajar siswa tersebut, jadi guru harus bisa menyiapkan sebuah modul atau RPP yang berkategori diferensiatif, baik dari segi konten, diferensiatif konten, produk, dan proses. Oke, murid kelas 10 ke-5 nih ya. Lanjut. Oke, di sini adalah aksi hybrid learning ya, via online dan offline. Nah, di sini saya dan anak-anak melakukan kegiatan di ruang hybrid ya. Di ruang hybrid, nanti sisanya anak-anak ada yang di kelas dan ada yang di rumah. Pada dasarnya hybrid learning ini tidak berfokus kepada mahalnya alat atau prasarana, tapi mahalnya kreativitas atau niat untuk seorang guru bisa memberikan pembelajaran yang menghamba kepada murid. Artinya bagi anak-anak, biar minat dan bakatnya tetap bisa dijalankan dalam satu momen yang sama, baik dari segi waktu, itu anak-anak yang tidak bisa sekolah karena ada alasan tertentu, baik sakit izin alfa, tapi mereka tetap ingin mengakses pembelajaran secara live,
kita bisa melakukannya dengan hybrid learning. Kebetulan di sini kepala sekolah menyupport ide saya tentang hybrid learning dengan pembelian alat yang super mahal, dan itu sangat luar biasa menarik minat atau motivasi anak dalam belajar menggunakan hybrid learning. Di sini yang offline, terus di sini ada yang anak-anak yang sudah join secara online ya. Oke. Berikutnya diskusi mengenai hal apa yang menarik minat mereka tentang hybrid learning. Oke, kita berdiskusi sama ya, berdiskusinya dari from heart to heart, jadi berdiskusi dari hati ke hati. Saya melakukan diskusi dengan memanggil anak ya, maksimal 2 orang, karena kalau berbanyak suaranya kurang pas, tapi dengan secara personal, ini bisa disebut personal, face to face, jadi saya lebih tahu secara mendalam apa sih yang menjadi kesenangan, kekurangan, kelebihan tentang hybrid learning. Oke. Catatan refleksi ambil pelajaran ya, catatan refleksi ambil pelajaran. Inilah foto ruang kolaborasi dengan Bapak Pasir saya yang saya jadikan background ya. Oke. Komponen peristiwa ruang refleksi ya. Penjelasan, hybrid learning adalah program literasi digital untuk mewujudkan pengajaran dan pendidikan yang aplikatif dan adaptif sesuai kodrat zaman era society 5.0. Era society 5.0, poinnya adalah era digitalisasi dalam segala lini, di mana semua aktivitas kehidupan berbasis teknologi digital tanpa batasan waktu dan tempat. Untuk memperkuat program ini, kami jabarkan dengan tahapan Bagja. Pada tahapan ambil pelajaran, kami melakukan observasi mengenai kegiatan hybrid learning yang selama ini sudah berjalan di kelas 10 AKR, serta melakukan diskusi hal apa saja yang dapat menarik minat mereka tentang hybrid learning. Luar biasa antusias murid dalam kegiatan ini. Beberapa dari mereka sangat senang dengan pembelajaran paradigma baru. Ini karena terinspirasi dari metode penyajian berita di TV yang menggunakan TV touchscreen dengan layar besar, sehingga saat presentasi murid-murid merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena materi yang mau dipresentasikan tinggal sentuh langsung muncul utuh. Dan yang online baik dari sekolah dan rumah juga merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena tanpa kehadiran fisik mereka masih bisa menikmati pembelajaran secara bersamaan walau dalam batasan ruang atau tempat. Di perasaan atau feeling komponennya, terus penjelasannya, saya merasa bersyukur dan bahagia bisa berada di antara murid-murid yang mempunyai semangat tinggi dan bisa diajak bermitra dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Saya optimis mereka dapat menjalankan program hybrid learning secara maksimal karena mereka merasa memiliki program ini. Oke, di komponen pembelajaran or findings, penjelasannya, pembelajaran yang dapat saya peroleh dalam aksi nyata tahapan ambil pelajaran yaitu: 1. Murid antusias mengenai pembelajaran hybrid learning karena sudah merasakan manfaatnya. Yang kedua, murid merasa dihargai karena menjadi mitra dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program sehingga dapat menyuarakan pendapatnya, menentukan pilihannya sesuai minat dan rasa memiliki akan programnya. Yang ketiga, murid memiliki motivasi yang luar biasa mengapa mereka tertarik dengan kegiatan hybrid learning. Terus yang keempat, pentingnya seorang guru untuk menjadi fasilitator dan mengapresiasi ide-ide murid agar setiap program berpihak pada murid. Di komponen perasaan atau feelings, oke, penjelasannya, melalui penerapan budaya positif literasi digital dengan hybrid learning ini diharapkan mampu membentuk jiwa kepemimpinan murid serta dapat menumbuhkan keterampilan murid untuk mencapai tujuan akademik dan non-akademiknya sehingga terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Program hybrid learning dengan melibatkan murid dan perencanaan hingga pelaksanaan program diharapkan dapat membentuk murid yang memiliki karakter sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Oke, hybrid learning inilah sebuah quote ya. Hybrid learning adalah anugerah dari pandemi corona, disrupsi pendidikan dan kreativitas guru. Oke, disrupsi pendidikan itu artinya peralihan fase ya, dimana dengan adanya COVID dulu pendidikannya bersifat manual, tetapi dengan adanya COVID
itu semua guru harus melek yang namanya IT, informasi dan teknologi. Jadi pembelajaran berbasis teknologi digital seperti yang saya bilang di era society 5.0. Dan di sini menumbuhkan kreativitas guru. Kalau dulu kalau guru tidak bisa mengajar, tentunya sangat beban karena penyampaian materinya itu terbatas karena dia tidak bisa secara fisik ada di sekolah. Tapi dengan adanya COVID-19 membangkitkan kreativitas guru, akhirnya beragam moda pembelajaran itu bisa tercipta. Jadi tidak ada batasan waktu dan ruang untuk kita tidak bisa berekspresi. Oke teman-teman CGP yang hebat dan luar biasa, demikianlah pemaparan singkat saya di modul 3.3 ini tentang aksi nyata. Thanks for watching. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Puji Tuhan. Haleluya.